Puji Tuhan, Kak Evi dan Kak Cynthia bisa berjumpa kembali pada ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Apa kabar adik-adik di rumah semuanya? Kakak berharap adik-adik di rumah tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita, jangan lupa adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya dan persembahannya. Baiklah, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat dari buku ND Sekolah Minggu nomor 25 dan 26. Ayo Kak Cynthia. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh kesegaran. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan berkati juga Tuhan, Amang Sirait yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti dan boleh memahami maksud dari firman Tuhan yang akan disampaikan Amang Sirait. Berkati juga Tuhan Yesus buat adik-adik di rumah yang saat ini mungkin sedang sakit Tuhan. Beri kesehatan buat adik-adik di rumah, berikan kesembuhan dan kiranya adik-adik boleh beraktivitas kembali. Berkati Tuhan Yesus, ibadah ini kiranya boleh memuliakan nama-Mu saja. Terpujilah Engkau selamanya ya Bapa. Haleluya. Amin. Adik-adik, tema kita pada minggu pagi hari ini tentang Yusuf yang baik hati. Adik-adik pasti pernah mendengar cerita tentang Yusuf bukan? Kalau Kak Cynthia udah pernah mendengar cerita tentang Yusuf? Pernah. Iya, kisah tentang Yusuf gimana sih? Iya, Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Aduh, kok saudara-saudaranya jahat ya? Kesian Yusufnya. Tapi apa yang diperbuat Yusuf? Yusuf memaafkan kejahatan yang dibuat oleh saudara-saudaranya. Dan Yusuf tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Adik-adik, begitu juga dengan adik-adik di rumah. Adik-adik kalau mungkin ada teman-teman adik-adik yang pernah jahat ke adik-adik di rumah, adik-adik gak boleh menyimpan dendam ya, apalagi membalas dendam, membalas kejahatan yang dibuat oleh temannya. Gak boleh ya adik-adik ya. Baiklah, kita akan bernyanyi dari judul lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara.
Ayo Kak Cynthia. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, adik-adik, kakak akan membacakan titah kita pada minggu hari ini yang diambil dari titah ke-8 yang berbunyi, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita sendiri. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baik adik-adik, kita akan bernyanyi kembali dari judul lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Musik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, kakak akan membacakan warta kita pada Minggu 15 Agustus 2021. Yang pertama, ibadah kita masih diadakan secara online ya adik-adik. Dan yang kedua, adik-adik jangan lupa mengisi daftar absen di WA grup orang tua. Atau juga adik-adik bisa mengetik di kolom komentar YouTube, ketik misalnya David hadir gitu ya. Dan ketiga, adik-adik kakak akan mengumumkan yang berulang tahun pada sepanjang minggu hari ini. Ada teman kita yang bernama Joanna Marvela Siagian.
Selamat ulang tahun ya Joanna. Sehat selalu, panjang umur dan semakin pintar. Yang terakhir warta kita, adik-adik, ada teman kita nih, anggota baru yang baru masuk di sekolah minggu HKBP Grand Wisata. Yang pertama ada Orion Herbang Siahan dari Horong 1, dan yang kedua ada Joyce Taruli Jevanya Tambunan dari Horong 3. Selamat datang teman-teman, selamat bergabung di sekolah minggu HKBP Grand Wisata. Dan yang terakhir, kakak akan membacakan ayat hafalan kita yang diambil dari Matius 22 ayat 39. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 79, Aku Mau Mendengar. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Karena itu, mari kita semua menundukkan kepala kita, melipat tangan, kita berdoa. Sondang sian debata, hati uron sian ginjang, bahen ture, sodangi ma roha nami ganup marsada-sada asa sonang manjalo hangoluan pinatu pami o Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita hari ini dari Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahnya mati. Ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu
Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni melihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, apakah kalian mengenal Yusuf? Bukan Yusuf Manalu, bukan Yusuf Simanjuntak atau Yusuf Sihombing. Ya, Yusuf yang di Alkitab kalian kenal? Ayo, Amang tanya siapa bapak orang percaya yang pertama sekali percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ayo, siapa? Dia disuruh pergi ke tanah yang tidak dia tahu, lalu dia mau. Tuhan janji, walaupun janji Tuhan lama baru ditepati, tapi dia sabar menunggunya. Ayo, Abraham. Lalu Abraham nama anaknya si Ishak. Nama anaknya si Ishak, si Yakub. Nah, Yakub punya berapa anak? 12. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulun, dan Naftali, Gad, Aser, Benjamin, Yusuf. Nah, Yusuf ini anak terakhir dari si Yakub. Yakub cucunya Bapak Abraham, gitu. Jadi Yusuf yang cerita hari ini bukan Yusuf ayahnya Tuhan Yesus, bapaknya Tuhan Yesus, bukan. Yusuf cucu Abraham. Yusuf cucunya Ishak. Begitu. Yusuf adalah anak yang baik. Yusuf adalah anak yang penurut. Yusuf adalah anak yang sangat rajin menggembalakan semua ternak-ternak peliharaan ayahnya, bapaknya siapa tadi bapaknya Yusuf? Yakub. Lalu karena Yusuf sangat baik, rajin, dan dia sangat semangat bekerja, dia sangat dikasihi oleh bapaknya. Yusuf diberikan jubah yang maha indah, sangat cantik jubahnya, bajunya sangat cantik pada saat itu, keren banget, keren. Ya, Yusuf baik, lalu abang-abangnya nggak suka lihat dia, nggak senang lihat dia karena dia baik. Lalu abangnya semua karena cemburu melihat dia lebih disayangi papanya karena dia baik.
Lalu mereka menjauhi Yusuf. Lalu Yusuf pada satu malam bermimpi. Semua abang-abangnya yang tadi yang Amang ceritakan, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, yang banyak itu sujud di depannya. Lalu abang-abangnya makin cemburu, tidak senang melihat Yusuf. Nah, adik-adik yang terkasih, lalu abangnya merencanakan mau menghabisi nyawa Yusuf. Abang-abangnya mau membunuh Yusuf. Boleh nggak membunuh? Tidak boleh. Tuhan tidak senang melihat rencana abang-abangnya. Lalu abang-abangnya menjual Yusuf 20 keping perak. 20 keping perak. Dia dijual kepada orang-orang Mesir keturunan Ismail. Lalu mereka pikir Yusuf jadi budak, Yusuf akan mati, begitu. Ternyata Yusuf setelah dijual, dia juga baik. Dia baik bekerja, dia sangat hormat, dia sungguh-sungguh bekerja, semangat, rajin, walaupun dia bukan bekerja sama papanya. Bukan bekerja menggembalakan ternak papanya. Dia bekerja dengan baik. Ternyata di sana dia menjadi wakil raja yang sangat dihormati karena dia baik, karena dia semangat, dia jujur. Yusuf bermimpi loh. Nah, Yusuf bermimpi bahwa akan terjadi kelaparan. Tuhan memberitahukan kepada Yusuf akan terjadi kelaparan. Maka mulai sekarang kumpulkan makanan sebanyak-banyaknya karena akan terjadi kelaparan. Pernah kelaparan? Adik-adik, di perjalanan tidak ada yang jualan, tidak ada yang mau dibeli, lapar, tidak bawa bekal dari rumah, maka lapar, tidak bisa makan. Pernah? Enak nggak kalau lapar? Enggak kan? Nah, mereka lapar bertahun-tahun. Orang Israel lapar bertahun-tahun karena mereka nggak tahu akan terjadi kelaparan. Tidak ada makanan, nasi tidak ada. Tapi Yusuf tahu. Akhirnya orang-orang Israel itu tadi abang-abangnya datang mau cari makan ke tempatnya Yusuf. Lalu mereka terkejut. Bukankah itu Yusuf, adik yang kita buang itu, yang kita jual itu? Bukannya dia udah mati? Lalu mereka takut, tapi tidak terlalu takut karena ada bapaknya. Siapa tadi nama bapak Yusuf? Yakub. Iya. Lalu setelah Yakub tua, Yakub pun mati. Lalu abang-abangnya takut, bapaknya, ayahnya, papanya sudah mati. Bentar lagi Yusuf akan membalaskan dendamnya. Maka mereka semua sujud di depan Yusuf, minta ampun. Silahkan Yusuf, jadilah kami budakmu, seperti itu. Tapi Yusuf tidak mau. Aku bukan wakil Tuhan. Walaupun kau rencanakan yang tidak baik untukku, tapi Tuhan rencanakan yang baik untukku. Yusuf sangat baik sama abang-abangnya. Dia kasih makan, sama anak-anak abangnya juga dia kasih semuanya. Ayo adik-adik belajar menjadi seperti Yusuf yang baik, tidak mau membalaskan kesalahan orang lain, tidak mau
mengingat kesalahan orang lain, dia rajin hormat sama bapaknya, dia rajin disayangi papanya, dia rajin selalu menyenangkan hati papanya. Ayo adik-adik, kita semua harus jadi seperti Yusuf, yang baik, tidak mengingat kesalahan orang lain, hormat sama papa, selalu menyenangkan hati papa, mama, yang selalu rajin bekerja. Karena itu Tuhan semua akan memberkati kita semua dan memberikan kita kekuatan supaya kita jadi seperti Yusuf yang baik hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu pada hari ini. Kami bersuka cita mendengarkan cerita Yusuf. Yusuf yang baik hati, tapi orang tidak baik samanya. Dia tidak mengingat kesalahan orang lain. Bahkan Yusuf tetap menjadi orang yang baik. Kami ingin Tuhan seperti Yusuf. Ajari kami Tuhan supaya kami seperti Yusuf. Tuhan, terima kasih. Berkati Papa, berkati Mama, berkati semua guru-guru kami. Berkati kami juga Tuhan dalam persekolahan kami. Terima kasih kepadamu Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh mentransfer persembahannya ke rekening gereja atau bisa juga men-scan barcode yang ada di YouTube ini ya. Dan sebagai lagu terakhir dan sebagai lagu penutup juga kita akan bernyanyi dari judul lagu Bawa Persembahanmu. Ayo Kak Cynthia. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, bangunlah jemur. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi adik-adik. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita bersukacita karena Tuhan memberkati kita, menyertai kita, dan pada minggu depan, Minggu tanggal 22 Agustus, kita beribadah bukan melalui channel YouTube, tapi kita beribadah dengan Zoom meeting, karena pada hari Minggu itu kita juga akan merayakan hari kemerdekaan negara kita. Karena itu ingat, kita ibadah bukan dari YouTube, tapi kita ibadah melalui Zoom pada hari Minggu tanggal 22. Merdeka!